Kita ini sahabat-sahabat sering terjebak kepada rutinitas kehidupan yang kita sendiri kadang-kadang sudah merasa mengalir aja seperti ini udah enak, dan kita stagnan berada di posisi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, sharing kali ini kita akan berbagi pengalaman hidup, hal-hal yang ringan-ringan saja. Namun demikian dalam prakteknya sahabat-sahabat itu kita akan menyaksikan betapa antara idealisme dan kenyataannya itu jauh berbeda. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya hal-hal yang demikian sahabat-sahabat. Semoga dari hal-hal yang demikian itu kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita. Itu kira-kira yang ke depan kita ingin sharing ke teman-teman, ke sahabat-sahabat semuanya. Nah, sahabat-sahabat, tema kali ini sebetulnya masih terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, sahabat-sahabat. Bagaimana kita ini sering dalam kehidupan kita ini sudah merasa dalam posisi yang enak, sudah merasa nyaman, sudah rutin kita jalani, aman bahkan, dan yang penting ternyata kita sudah enjoy tanpa gangguan, tanpa masalah yang berarti. Itu sering dialami oleh anak-anak muda sahabat-sahabat, dan saya pun dulu mengalami hal demikian. Pada tahun ke-5, ke-6 saya bekerja dulu, kita memasuki zona seperti itu, zona nyaman, comfort zone. Nah, itu yang sahabat-sahabat kita harus waspada. Saya termasuk dulu yang agak terlena cukup lama sahabat-sahabat. Namun demikian di tahun ke-6 saya menyadari sahabat-sahabat, saya harus melakukan perubahan yang signifikan, bagaimana membuat paradigma di dalam otak saya, dan kita tindak lanjuti, kita harus keluar dari zona nyaman itu sahabat-sahabat. Nah, di tahun ke-6 itu saya share pengalaman sahabat-sahabat, kita perlu merombak paradigma kita, dan saya dalam hal itu pun saya merombak paradigma saya. Saya bekerja lebih baik, ya, tidak hitung-hitungan lagi, dan kita membuat target-target. Target-target itu kita buat milestone-milestone yang pada ujungnya kita harus mencapai target-target itu target pribadi kita, bukan target orang lain. Apalagi kita tidak perlu di-drive oleh pihak lain. Kita buat sendiri, dan itu kita awasi sendiri, kita tindak lanjuti sendiri, dan insya Allah itu akan menjadi lebih baik kalau kita membuat target itu, target yang sifatnya mandiri. Dan apa yang terjadi sahabat-sahabat, memang tidak seluruhnya target-target kita bisa penuhin 100%, tapi paling tidak sahabat-sahabat kita bisa mencapai, dan yang jelas kita tidak terjebak di dalam zona nyaman itu yang membuat kita mandek, kita tidak berkembang. Hati-hati sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat semuanya lancar aktivitasnya, karirnya lancar, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu sahabat-sahabat.